Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Randers, salam miskin. Kembali lagi saya Lukman Nur Hakim, manajer PG Asep Bagus. Dalam pertemuan ini kita akan membahas masalah manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua sumber daya manusia, keuangan, material dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien, mencakup operasional, keuangan, pemasaran, dan SDM. Manajemen yang baik menjadi fondasi penting agar bisnis bisa berkembang, mengurangi risiko, dan berhasil di pasar yang kompetitif. Adapun fungsi utama manajemen bisnis diantaranya adalah perencanaan atau planning, di mana menentukan tujuan dan cara mencapainya, termasuk strategi dan anggaran. 2. Organisasi, menyusun struktur organisasi, membagi tugas, dan mengalokasikan sumber daya. Pengarahan atau directing, memotivasi dan memimpin karyawan agar menjalankan tugasnya. 3. Pengendalian atau controlling, mengukur kinerja, membandingkan dengan standar, dan melakukan koreksi jika perlu. Dalam manajemen bisnis, diantaranya ada intermediate management skill, yaitu adalah gabungan keahlian tingkat menengah yang dibutuhkan manajer pertengahan atau middle manager untuk menjembatani strategi manajemen puncak dengan operasional harian, meliputi kemampuan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kepemimpinan tim, komunikasi, delegasi, dan analisis, agar dapat mengelola departemen secara efektif dan memotivasi manajer tingkat bawah. Fungsi dan peran manajer menengah atau intermediate manager diantaranya adalah sebagai penghubung strategi dan pelaksanaan, menerjemahkan visi manajemen puncak menjadi rencana kerja yang bisa dijalankan di lapangan. 2. Sebagai pengelola departemen, tanggung jawab atas operasional departemen atau cabang, dan sebagai agen perubahan, yaitu memimpin timnya untuk beradaptasi dan menerapkan suatu perubahan. Keahlian utama intermediate management skill yaitu komunikasi, berbicara dan menulis dengan jelas untuk menyampaikan instruksi dan arahan. 2. Kepemimpinan, menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan. 3. Pengambilan keputusan, membuat pilihan cepat, tepat, seringkali dalam situasi yang kompleks. 4. Pemecahan masalah, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif. 5. Manajemen waktu dan delegasi, mengatur waktu dan mendelegasikan tugas secara efisien. 6. Manajemen tim, yaitu sebagai tim building, membangun dan mengelola tim yang kolaboratif. Dan yang terakhir adalah sebagai analisis dan adaptalis, yaitu menganalisis data untuk membuat keputusan dan beradaptasi dengan perubahan. Sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan adalah suatu proses manajemen terintegrasi untuk menetapkan tujuan, merancang strategi, mengalokasikan sumber daya, dan memantau kinerja agar operasional berjalan efisien, efektif, dan sesuai rencana. Memastikan semua aktivitas selaras dengan sasaran perusahaan. Ini mencakup perencanaan atau apa yang akan dilakukan dan mengendalikan memastikan rencana terlaksana, seperti dalam bentuk sistem pengendalian manajemen atau SPM atau perencanaan sistem produksi atau PSP. Intermediate problem solving dan decision making adalah tahapan peningkatan keterampilan dari sekedar mengatasi masalah sehari-hari atau reaktif menuju penyelesaian masalah strategis proaktif dan pengambilan keputusan berbasis data. Pada tingkat ini, fokus utamanya adalah menemukan akar masalah atau root cause daripada hanya gejalanya, serta menggunakan alat bantu terstruktur untuk memprediksi dampak keputusan.